Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Oh, banyak orang belum pada bangun rupanya. Oke, selamat sore teman-teman semua, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Sugeng. Kok udah bertemu kembali sih? Baru sekali naik sama Bu Mbak Vita baru. Dengan Sugeng, saya akan ngobrol-ngobrol dengan dua teman. Ada yang, saya mesti kasih tahu dulu nih, teman saya yang paling cantik. Dan ini sudah tidak terbantahkan oleh masalah cantiknya. Ya, yang berdiri dong, Mbak Vita. Ya, Vita Landra. Dia nanti lebih jelasnya beliau mantan ketua APGI. Dia akan menerangkan tentang APGI. Di sebelahnya yang ganteng, Masya Allah ini maco banget nih. Dia nggak cantik, dia ganteng. Namanya ADW. W-nya apa, W? Ya Allah, diwajib. Ade, panggilannya Dewe, seorang pendaki gunung, juga profesional ya. Jadi tadi Vita juga udah pernah naik gunung banyak, nanti kita cerita dengan nama Mbak Vita dan juga ADW. Ade Wahyudi panggilannya Dewe, cowok maco, makan coklat ya. Kalau Vita memang tadi cantik ya, apa? Kalau cantik nggak mungkin ganteng dia, jongkok aja kan, cantik apalagi diri. Oke, mau duduk mau diri ya, kita mau berdiri aja deh biar enak ya. Mbak Vita, sudah berapa lama jadi anggota PGI? Dari sejak berdiri. Aduh, sejak berdiri, kapan jongkoknya ini dia? Saya ini mau ininya sama dia selalu masalah jongkok diri. Dari kemarin nih, berbicara jongkok diri tuh. Sejak berdiri, kapan jongkoknya? Boleh tahu Mbak Vita, Mbak Vita ini saya bilang tadi, beliau adalah seorang pendaki gunung profesional dan juga guide profesional. Siap dihubungi. Siap dihubungi, dia sudah levelnya sudah ahli. Dan juga seorang instruktur level 6, jadi gak usah ragu dengan beliau, dan juga asesor dan segala macam. Banyak sekali yang Mbak Vita punya. Yang tukang masak itu. APGI itu Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, yang isinya adalah para pemandu gunung di Indonesia yang sudah tersertifikasi. Nah, berdirinya APGI itu awalnya adalah memang murni karena permintaan pasar, khususnya pasar luar negeri ketika mereka harus naik gunung di Indonesia. Pertanyaan mereka memang sederhana ya. Guide-nya certified apa enggak? Sehingga karena permintaan itu para senior pendaki ini ngumpul bareng untuk membuat asosiasi. Nah, kenapa bikinnya asosiasi? Karena itu salah satu syarat untuk membuat sertifikasi gitu ya. Akhirnya sementara kita udah punya SKKNI itu udah dari sejak 5 tahun sebelumnya lah. Berdirinya PGI itu 2016. Pendirinya ada sekitar 25 orang. Tapi mungkin sekarang yang masih ada yang dari 25 itu mungkin udah tinggal 23 ya. Yang 2 almarhum, salah satunya Ogun. Kemudian para pendiri ini mulai bergerak membentuk asosiasi supaya berjalan dengan baik. Nah, ketua pertamanya Bang Roni Ibrahim. Nah, terus kemudian berjalanlah APGI melakukan program sertifikasi di berbagai provinsi. Di awal itu mungkin kita di awal periodenya Bang Roni itu kita punya anggota mungkin sekitar 300-an gitu ya. Karena kepengurusan di APGI menyesuaikan dengan umur sertifikat, which is itu adalah 3 tahun, sehingga pergantian pengurus. Di periode kedua, saya terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Selama 3 tahun itu, keanggotaan kita pada saat itu sudah sekitar 1.000 anggotanya. Jadi karena sudah mulai dikenal banyak orang, dibutuhkan banyak orang, khususnya para pemandu gunung, jadi proses sertifikasi berjalan agak sedikit lebih lancar dibanding sebelumnya karena sudah mulai dicari. Di periode ketiga, ketuanya sekarang yang berjalan adalah Rahman Muklis. Saat ini keanggotaan di APGI udah sekitar 1.500-an gitu ya. Padahal dan Rahman sendiri periodenya masih sampai 2025. 2025 setahu saya 2025.
Seingat saya 2025. Terus kemudian apa setelah Rahman menjadi ketua, saya tetap masih ada di APGI, cuman posisinya naik sedikit sebagai Dewan Pengawas karena saya merasa di jidat saya nih udah ada tulisan APGI gitu ya, udah ada platnya gitu, sehingga orang nggak bisa ngelepas bahwa Vita itu bukan APGI lagi, enggak. Jadi Vita itu tetap APGI gitu. Dan rasanya juga APGI itu adalah tempat saya belajar, tempat saya berbagi, terutama buat para pendaki dan pemandu-pemandu baru gitu ya, yang itu juga jadi salah satu goal saya lewat APGI untuk ikut menyiarkan bagaimana menjadi pemandu yang baik gitu ya, pemandu yang tepat, pemandu yang sesuai gitu. Itu sih kalau menurut saya. Sampai saat ini saya masih melakukan beberapa program-program di APGI. Baru kemarin di International Mountain Day tahun lalu pas Desember kemarin kita bikin pendakian dalam rangka International Mountain Day, yaitu Women Move Mountain. Jadi di situ pemandunya perempuan, pendakinya perempuan, semua acara yang dibuat itu untuk pemberdayaan perempuan khususnya di masyarakat kaki gunung. Jadi itu pun masih bagian dari program APGI gitu ya. Jadi kalau ngomong saya masih terlibat apa enggak di APGI, saya bisa bilang saya APGI. Jadi sampai kapanpun saya APGI. Itu sih ya kalau bicara APGI gitu ya. Dan rasanya masih banyak yang harus APGI lakukan ke masyarakat, tidak hanya untuk pemandunya gitu ya, tapi juga para pendaki-pendaki, terutama pendaki-pendaki yang sekarang gitu. Banyak yang bisa kita bagi, banyak yang kita bisa share tentang pengetahuan mendaki gunung, pengetahuan kepemanduan gitu. Jadi hal-hal itu yang kayaknya nggak pernah berhenti, apalagi teknologi peralatan pendakian itu cepet banget sekarang. Itu juga harus kita kenalin ke para pemandu-pemandu, khususnya untuk yang di luar Jawa ya. Kalau Jawa tuh kayak teknologi cepet banget masuknya gitu. Maksudnya orang juga mengenal teknologi peralatan pendakian itu juga cepet taunya. Tapi masih banyak gunung-gunung di masyarakat gunung atau pemandu gunung di Indonesia yang nggak mengetahui gitu ya, atau kurang. Selain tidak mengetahui, dia kurang paham itu fungsinya apa sih. Nah itu salah satu fungsi kegiatan yang dilakukan sama APGI gitu. Ada peralatan baru, kita mesti kasih tahu. Ada cara baru, kita mesti kasih tahu. Ada teknik pendakian gitu ya, ada teknik pemanduan gitu. Kita mesti tahu. Kadang-kadang orang suka salah, merasa udah bisa jadi penunjuk jalan, mereka bisa mengaku bahwa mereka pemandu gunung, padahal penunjuk jalan itu belum tentu pemandu gunung. Jadi pemandu gunung tugasnya banyak. Nah itu yang sebenarnya sering di APGI lakukan, talk show atau ada yang online atau offline gitu ya, misalnya kayak ngobrol bareng kayak gitu tuh sering dilakukan karena kita pingin mengedukasi masyarakat. Bagaimana sih memilih pemandu gunung yang tepat. Jadi jangan sampai masyarakat pendaki baru nih kejebak sama yang mengaku pemandu gitu ya, tapi ditelantarkan. Kan banyak nih sekarang lagi marak-maraknya gitu. Nah itu salah satu PR-nya asosiasi untuk bisa mengedukasi masyarakat yang berkegiatan di alam bebas, terutama wisata pendakian. Pernah sekali saya melakukan pemanduan ke Everest Base Camp. Kebetulan tamu saya adalah dokter-dokter dari universitas di Semarang gitu ya. Dan kemudian pada saat itu, saat pendakian itu di tengah jalan, kalau mungkin ada yang tahu tentang gempa di Nepal 2015, itu kami sedang di ketinggian 4.900-an. Dan itu terjadi gempa pada saat kami sedang makan siang.
itu seru banget sih ya. Pada saat itu saya ngerasanya kok seru ya. Mungkin orang mikirnya agak aneh gitu. Pada saat itu saya mikirnya, wah saya ada di kejadian yang besar. Apalagi setelah 3 hari kita hilang kontak dari Kathmandu, itu tiba-tiba kita bisa dapat informasi bahwa Kathmandu luruh lantah gitu. Jadi banyak korban, ribuan gitu. Tapi kita masih di atas gunung dan kondisi masih sehat. Cuma memang banyak bangunan-bangunan, penginapan sepanjang perjalanan itu udah ada yang beberapa runtuh gitu. Nah pada saat itu saya dapat info, akhirnya kami turun, tapi ada beberapa jalur jembatan yang memang terputus sehingga kami harus melipir jalur longsor. Dan longsorannya itu tuh benar-benar jalur yang kita pakai itu cuman jalur yang bisa dipakai bukan kaki sepasang gitu ya, benar-benar jalan setapak gitu yang cuman satu kaki yang bisa lewatin. Jadi kalau kita kepleset, kita nggak hati-hati ya udah kita lewat lah. Itu udah benar-benar longsoran dari gempa itu. Akibat dari gempa itu. Dan kemudian akhirnya kita coba turun, survive lah gitu ya. Karena pasokan dari bawah untuk logistik ke penginapan-penginapan yang ada juga jadi stop karena nggak ada akses untuk bisa sampai ke atas. Kalau nggak salah dapat info juga bandara retak sehingga nggak ada pesawat yang bisa masuk gitu. Nah di proses itu saya pada saat itu merasa ada keseruan gitu ya. Yang menarik sih sebenarnya ada satu malam di mana tiba-tiba saya memilih untuk tetap tidur gitu ya karena saya harus merasa perjalanan turun itu pasti lebih berat gitu ya dengan kondisi jalan seperti itu. Saya memaksa untuk tidur dan tiba-tiba ada satu malam itu suara orang pada keluar semua dari penginapan karena ada avalanche dan avalanche cukup besar dari areal Everest Base Camp. Nah dari avalanche bunyinya tuh kayak bunyi gemuruh yang kenceng banget sehingga semua orang tuh pada keluar, peluit bunyi rame banget sampai pintu saya tuh digedor-gedor gitu sama tamu saya. Mbak keluar mbak gitu. Pada saat itu kan udah dinginnya minta ampun. Pada saat itu saya cuman buka sleeping bag saya kecil gitu ya, buka sedikit, saya lihat dari jendela lampu headlamp udah di mana-mana di luar penginapan. Terus saya bilang udah nggak apa-apa, saya mau tidur aja. Pada saat itu saya cuma mikir, Tuhan kalaupun saya mati di sini, tempatnya indah kok. Jadi saya nggak kepikir bahwa ini bahaya, terus saya jadi panik gitu. Enggak, saya benar-benar menikmati semua proses selama proses gempa itu berlangsung. Karena dalam satu hari itu, susulan itu bisa sampai 10-15 kali gempa susulan. Jadi di jalan pun kita bisa tiba-tiba diem, merayap gitu ya. Nggak tahu apa yang dilakukan karena itu areal terbuka gitu ya. Kalaupun terjadi sesuatu itu pasti karena runtuhan batu-batu. Jadi emang nggak ada pilihan selain ya udah diam aja dulu, baru kita meneruskan perjalanan. Lagi istirahat, lagi coffee break lah istilahnya gitu ya. Tiba-tiba ada gempa, ya jalanin aja gitu. Maksudnya ya udah pilihannya antara keruntuhan si bangunan atau kita keluar gitu.